Airport Kemayoran itu sebetulnya dibangun untuk kepentingan penjajah. Tahun 3839 itu penjajah Belanda itu kan sudah menjajah selama 350 tahun di Indonesia. Pada saat tahun-tahun 3839 itu dia membangun, sebetulnya bukan airport ya, namanya airstrip. Airstrip itu hanya lapangan panjang yang dari rumput itu untuk mendarat pesawat-pesawat ringan, kepentingannya pemerintah penjajah Belanda. Waktu itu belum bandar udara ya, masih pelabuhan udara Cililitan. Nah, Cililitan itu adalah cikal bakal yang ada di Jakarta. Tahun 39 membuat yang di Kemayoran ini sampai dengan tahun 42. 42 Jepang masuk. Nah, diambil alih oleh Jepang sampai dengan proklamasi kemerdekaan tahun 45. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia tahun 45, Belanda masih ikut dompleng di Indonesia itu masa transisi di mana pada saat itu Airport Kemayoran sudah mulai dipergunakan untuk kepentingan umum yang namanya perusahaan penerbangan KLM yang dari Belanda. Dan pada waktu penyerahan kedaulatan 49 itu udah 100% dikuasai oleh Indonesia. Belanda membangun Bandara Kemayoran pada tahun 1929, ya. Lalu Belanda membangun kam-kam untuk baik untuk pegawai bandara maupun untuk militer yang sekarang dinamakan Jalan Garuda. Nah, di situ ada mayor, ya katanya. Jadi itulah mulai nama Kemayoran gitu. Karena setelah bandara tahun 29 itu dimulai, banyak yang berdatangan orang dari berbagai tempat di Jakarta. Lalu ditanya mau kemana, mau Kemayor gitu. Akhirnya jadi Kemayoran. Nah itu bandara itu dibangun, sebelum bandara itu dibangun sudah ada bandara namanya Bandara Cililitan. Karena letaknya Cililitan. Setelah kemerdekaan ada seorang tokoh pejuang dari Auri yang bernama Halim Perdana Kusuma. Maka diinikanlah nama Halim Perdana Kusuma untuk lapangan terbang yang sekarang dikenal lapangan terbang Cililitan gitu. Kembangannya itu setelah Airport Kemayoran dipergunakan untuk penerbangan internasional maupun domestik, itu pemerintah Indonesia kan masih dalam perjalanan menuju kemajuan. Nah, kemajuan inilah yang menjadi beban daripada pemerintah Indonesia. Sejak tahun 1962 itu Airport Kemayoran dikelola oleh PN Angkasa Pura Kemayoran. Tetapi karena merawat airport itu tidak semudah apa yang kita bayangkan, itu yang pada saat sebelum ada PN Angkasa Pura Kemayoran itu semua instansi yang terkait dengan penerbangan itu ada di Kemayoran. Contohnya namanya Jawatan Meteorologi dan Geofisika. Itu yang mengawasi mengenai cuaca. Tahun 1962 itu begitu dibentuk PN Angkasa Pura, kita masih bingung itu gimana ini pegawai-pegawainya. Pegawai-pegawainya ini dilebur menjadi pegawai PN Angkasa Pura Kemayoran dengan catatan induknya masih di jawatan masing-masing, tetapi itu adalah embrio daripada perusahaan Angkasa Pura sampai dengan saat ini. Kalau pemerintah sendiri waktu itu kan ya zaman penjajahan ya, tadi saya katakan zaman penjajahan Belanda tahun 39, itu kan pemerintah penjajah Belanda itu kan mesti berpikir, di samping Indonesia ini sangat luas, pulau-pulaunya banyak, semuanya bisa ditempuh pakai transportasi laut, tapi kan juga harus, kalau jarak jauh kan harus
harus punya transportasi udara. Nah, pemerintah Belanda kan memikir ini gimana anunya. Makanya saya katakan tadi ada yang namanya cikal bakalnya yang Cilitan. Cilitan itu pelabuhan udara Cilitan pada waktu itu juga bentuknya sangat-sangat sederhana. Itu hanya untuk ngedrop tentara aja ya. Nah, terus mikir, oh kalau gitu di Kemayoran. Pada saat itu Kemayoran itu masih bentuknya masih kayak hutan lah. Nah, itu dibangun tahun yaitu tadi 38-39. Jadi alasannya ya memang untuk kepentingan penjajah sebetulnya, dalam arti yang tadi saya katakan dari mulai airport untuk domestik sampai dengan airport untuk internasional, sehingga pesawat-pesawat dari luar negeri pun banyak yang mendarat di sini. Nah, sehingga pada saat itu penduduk sekitar sendiri juga merasa terganggu. Tetapi semuanya itu kan untuk kepentingan negara ya. Nah, dalam hal kepentingan negara ini kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum tahun 80 itu perkembangan pesawat terbang sudah mulai sangat-sangat berkembang. Dulu itu yang namanya jet itu hanya punya militer aja, yaitu ya MiG-17, MiG-19. Terus mulai ada pesawat-pesawat jet yang masuk ke Indonesia seperti Airbus. Nah, semakin berkembangnya pesawat yang lebih canggih, yang membutuhkan landasan yang lebih panjang, Airport Kemayoran semakin sempit, nggak bisa berkembang lagi. Yang namanya runway 1735, yaitu yang namanya runway utara selatan, itu kalau ke utara udah mentok ke Ancol, ke laut itu, ke selatan udah mentok ke jalan Angkasa, yang dekat Damri itu udah nggak mungkin lagi yang mau diperpanjang, kemana lagi mau perpanjang, itu udah nggak mungkin. Nah, yang namanya runway 026 itu yang timur barat, itu kalau ke timur sudah sampai ke Sunter. Di sana di Sunter itu ada yang namanya pemancar untuk sinyalnya pesawat mau mendarat. Kalau ke barat udah nyampe ke Raja Wali. Udah nggak mungkin lagi jalan industri. Jadi udah nggak mungkin diperpanjang lagi, sehingga pemerintah juga mempunyai angan-angan gimana kalau Airport Kemayoran ini diperluas, nggak mungkin lagi. Tapi kalau mau membangun airport baru, duitnya juga nggak ada. Akhirnya terus tahun 74 itu yang namanya Airport Halim Perdana Kusuma, ya waktu itu dipergunakan hanya untuk TNI AU, itu masih ada lahan untuk penerbangan internasional dan untuk keberangkatan haji. Ini tahun 74. Nah, semakin lama Airport Halim juga nggak muat lagi, karena semakin penerbangan asing itu semakin banyak yang masuk. Nah, pada waktu tahun 80, sekitar tahun 80 itu pemerintah mempunyai angan-angan, udah dicarikan tempat. Tapi yang terpilih adalah yang di Cengkareng. Itu di sana ada, kalau nggak salah pada saat itu ada 180 hektar dipergunakan untuk membangun airport baru yang namanya airport pada waktu itu Jakarta International Airport Cengkareng. Pada tahun 85 pembangunannya selesai. Sekarang gimana ini? Cengkareng sudah jadi, Halim juga masih bisa berfungsi, hanya tidak sepenuhnya. Terus Cengkareng ini kan perlu SDM. Dari mana SDM-nya? Makanya sebagian besar dari karyawan yang ada di Airport Kemayoran diboyong ke Cengkareng. Ini karena sebagian besar dari karyawannya adalah karyawan Angkasa Pura, makanya pecah jadi dua. Yang satu Perum Angkasa Pura 1, yang di Cengkareng namanya Perusahaan Umum Angkasa Pura 2. Berhenti di operasi ketika dibangun Jakarta Fair. Itu udah perkampungan, dianggap kalau untuk Jakarta yang luas sekali. Jadi pada tahun 85 dibangunlah Bandara Soekarno-Hatta. Sementara ini masih dipakai dulu gitu. Tapi tahun 85 udah
tidak terpaksa sekali, tapi kegiatan pindah ke Soekarno-Hatta dan juga Halim beberapa penerbangan gitu. Habislah juga Kemayoran, lalu Pak Harto ingin menjadikan pusat kegiatan yang daerah mercusuar Jakarta gitu, tapi nggak kesampaian. Bekas airport Kemayoran ini dengan adanya luas airport yang sekian besarnya itu dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Yang bekas pacu-pacu yang sekarang Expo Jakarta Fair itu memang cukup luas gitu ya, karena bandara ini kalau nggak salah luasnya berapa ratus hektar itu bekas bandara. Jadi bekas bandara sekarang difungsikan ya sebagai pusat perdagangan, ekspor impor ya, dan pameran internasional juga diadakan di sini selalu gitu. Jadi hidup suasananya gitu. Sementara sekarang di ini ya pindah ke Soekarno-Hatta ya di Cengkareng ya. Nah, Soekarno-Hatta Cengkareng sendiri sekarang lagi dibenahin juga gitu. Bob industri penerbangan kan makin luas gitu. Dan sekarang malah udah kewalahan gitu. Kenapa? Karena makin berlimpahnya penumpang. Bangunannya yang asli waktu dipergunakan untuk kepentingan airport itu sama sekali sudah hampir sudah nggak ada. Contohnya aja sekarang ini yang namanya ini Tower ATC, Tower Air Traffic Controller. Jadi yang dipergunakan untuk petugas lalu lintas udara untuk mengawasi lalu lintas udara. Kalau Mas lewat di Jalan Angkasa, di situ ada bekas pom bensin. Nah, masuk lewat samping pom bensin itu ada yang namanya kantornya P2KK, kantornya DP3KK. Itu dulu bekas kantornya Atpel. Atpel itu administrasi pelabuhan udara, Atpelut yang namanya dulu. Nah, di sebelahnya itu kalau lihat gedung yang menyeramkan itu, yang itu adalah Terminal A. Terminal A itu adalah untuk keberangkatan pesawat pada saat itu sebelum pindah ke Halim, itu untuk kepentingan keberangkatan internasional. Nah, sekarang yang sudah hilang di sebelahnya terminal itu di sebelahnya ada yang namanya VIP room untuk very important person. Jadi untuk pejabat-pejabat negara maupun pejabat-pejabat tamu dari asing itu baik mau datang maupun berangkat melalui VIP room tersebut. Sebelahnya VIP room tadi ada yang namanya Terminal B. Terminal B itu adalah terminal untuk keberangkatan penumpang domestik, penumpang dalam negeri. Itu sebelahnya itu ada namanya Terminal C. Terminal C ini untuk kedatangan seluruh penumpang yang datang itu lewat Terminal C itu. Nah, dari sekian terminal A, Terminal B, Terminal C itu hanya satu yang masih kelihatan, tapi itu pun udah kayak bangkai kan, kayak gedung kayak rumah hantu lah. Nah, itu yang namanya Terminal A itu, yang panjang, itu Terminal A. Ya, artinya difungsikanlah benar-benar gitu ya, supaya jadikanlah Kemayoran bekas lapangan terbang ini sebagai pusat kegiatan perdagangan, di samping juga perkampungan yang sudah sejak lama gitu. Karena ini merupakan perkampungan kampung tua di Jakarta, salah satu kampung tua. Saya itu memang ya kepengennya begitu, tapi ya semuanya itu kan kembali ke pemerintah kan. Yang namanya VIP room tadi, VIP room itu bisa dilestarikan ya, karena ada prasastinya ya. Mungkin yang masih ada bentuk-bentuknya ini ya mungkin direnovasi lah ya, bisa anak cucu kita ini bisa melihat, oh ini yang namanya tower di Kemayoran ya. Itu mungkin pendapat saya di situ ya.